Besok pagi-pagi ke sana lihat fajar, matahari terbit. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Malam hari ini kita bersyukur kita boleh kembali datang bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Mari kita yang ada di rumah-rumah, yang sedang berkumpul dengan keluarga, mari kita sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Bapa. Selamat malam Bapa yang baik. Di malam yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati kami, dengan kerinduan kami Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membalas setiap kebaikan Tuhan melalui kedatangan kami ini Bapa, melalui ucapan syukur kami, melalui pujian kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu menjangkau setiap kami. Kau memberikan kelegaan bagi setiap kami, karena setiap kali kami memuji, kami mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan disenangkan melalui pujian-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu meninggikan nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Saat indah, mari kita angkat pujian kita. Yesus. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa, untuk melebarkan kerajaan-Mu melalui firman yang disampaikannya Bapa. Bila boleh membenarkan setiap apa yang salah dalam hidup kami yang belum kami ketahui Tuhan, melalui firman-Mu malam hari ini kami boleh mendapatkan hal baru dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi Tuhan, juga setiap kami yang akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam Tuhan, keluarga besar Philadelphia, dan yang hari ini menikmati live streaming. Hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh berjumpa kembali dalam prasetya kita. Saudara dikasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah ada apa dengan Alkitab. Kenapa saya rindu menyampaikan ini? Tuhan izinkan ini dengan tema kita di tahun atau di bulan November dan Desember ini. Kita akan bersama-sama belajar sepanjang 2 bulan ini tentang perjalanan iman. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita akan belajar firman ini bersama-sama untuk supaya kita bisa memahami tentang iman kita kepada Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang yang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kita tahu bahwa kata evangelion atau evangelism adalah memberitakan kabar baik atau pemberita kabar baik untuk orangnya. Nah, sering dalam konsep pemberitaan kabar baik ini, seringkali kita ada satu hal yang sepertinya baik, tetapi sesungguhnya ada satu potensi untuk membuat orang itu menjadi kecewa. Satu contoh ketika pemberitaan katakan, ayo dong, percayalah kalau ikut Tuhan pasti kau diberkati, usahamu pasti akan baik. Terus dengan janji, bukan itu salah sebenarnya. Tetapi ketika kita berbicara itu, ada oknum lain, pribadi lain, yaitu iblis yang tidak suka.
maka kita akan digagalkan itu. Bukankah Ayub bilang begini, apa yang kukhawatirkan itu yang menimpa aku, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi. Nah, saudara perhatikan di sini, kalau kita mengikut Tuhan, percaya Injil hanya karena jaminan tentang hal-hal yang materi, saya yakin tidak akan awet ini, tidak akan langgeng, akan menjadi kecewa. Kalau pemberitaan Injil hanya mengubah dengan jaminan bahwa yang sakit akan sembuh, apa bedanya dengan tawaran-tawaran yang menyebutkan orang yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit? Kalau hanya mengikut Tuhan, hanya bicara tentang kalau ikut Yesus tidak akan miskin lagi, tidak akan ada persoalan, semuanya akan berhasil, yang sakit sembuh, yang miskin menjadi kaya, saya yakin akan ada banyak orang yang kecewa. Karena kalau kita melihat dari statement Tuhan Yesus sendiri berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, pada malam hari ini mari kita belajar bersama-sama dengan tema yang sungguh indah yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Ada apa dengan Injil? Saudara dikasih di dalam Tuhan, Injil itu adalah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Tetapi sukacita yang dimaksud, ayo kita mau belajar kepada pernyataan Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ini. Kenapa Paulus sampai berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Padahal kalau kita melihat kehidupan Paulus sebelum dan setelah ikut Yesus itu, secara materi pasti lebih enak di luar Yesus. Kalau kita melihat kehidupan Paulus setelah ketika dia mendengar Injil, mengikuti kabar baik dengan sebelumnya, saya yakin lebih nyaman. Sebelumnya dia lebih bebas berbuat apa saja. Tapi kenapa Paulus menyebutkan aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Tentu punya pemahaman yang berbeda. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, untuk kita tetap kokoh, tetap berpegang teguh, tetap punya iman bahwa ada kabar gembira, kabar sukacita yang disampaikan oleh Injil ini untuk kita, yang menjadi janji yang harus kita pegang, yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Paulus menyebutnya di sini, aku mempunyai keyakinan kokoh di dalam Injil. Kenapa? Kalimat selanjutnya berkata, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan di sini, Injil bukan kekuatan manusia. Makanya tidak ada orang yang bisa berkata, oh dia, kamu masuk Kristen gara-gara saya, kamu terima Yesus gara-gara, maka kalau nggak ada saya kamu pasti hidupnya begini. Tidak bisa. Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan berbicara tentang pertobatan saja, tetapi Injil adalah kekuatan Allah untuk setiap kita yang berpegang, yang menerima, yang membaca, yang merenungkan, yang mengimani firman itu, yang menghidupinya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Sebab kalau kekuatan manusia kita bisa kecewa. Tapi Injil ada kekuatan Allah yang membuat Paulus dari perjalanan hidupnya yang harus terlunta-lunta, istilahnya dia kelihatan Paulus, yang harus disidang di tanah sini, tapi Paulus tidak pernah kecewa. Bahkan dia punya kehidupan yang luar biasa menghadapi kematian loh. Dia bilang kalau boleh aku pilih pergi dengan Bapa. Bahkan dia juga pernah bilang dengan menghadapi kematian, bilang bagaimana? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Perhatikan, konsep dalam pemegang Injil Paulus ternyata bukan berbicara tentang hal-hal yang materi yang dunia, tetapi hal-hal yang prinsip tentang kehidupan yang akan datang, yang Allah jaminkan bagi setiap orang yang menerima, yang mengimani Injil itu di dalam kehidupannya. Perhatikan, karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia yang gampang roboh, bukan kekuatan manusia yang gampang kita menjadi kecewa, bukan standar manusia tentang keimanan, tentang sebagainya. Sebab bagi Paulus tentang Injil, tentang kabar gembira, berbeda nilainya dengan
yang ditawarkan oleh dunia ketika dia bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Tapi Paulus tidak bunuh diri. Tapi ketika Tuhan berikan dia hidup, dia katakan, aku harus menghasilkan buah. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau kita melihat pertanyaan berikutnya, kalau tadi pertanyaannya adalah ada apa dengan Injil? Yang kedua pertanyaannya adalah mengapa Paulus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Mengapa Paulus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Tadi sudah katakan jawabannya karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebenarnya bukan tidak ada persoalan loh ya, tapi Tuhan selalu selamatkan. Paulus dimasukin ke penjara, dilepaskan. Paulus dibelenggu, dilepaskan. Paulus mau dibunuh, dilepaskan. Paulus di kapal, kemarin minggu yang lalu kita belajar bahwa 276 termasuk Paulus selamat gara-gara Paulus. Bukan gak ada masalah, semuanya habis, tapi semua selamat. Paulus digigit ular, tedung yang harusnya mati ternyata bisa selamat. Jadi ini yang membuat kemudian Paulus menikmati pertolongan-pertolongan yang menyebutkan bahwa ini yang paling penting, aku punya Tuhan yang menyelamatkan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar mengapa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dari kata menyelamatkan ini. Ayo kita sama-sama belajar apa sih kata menyelamatkan. Karena orang selalu menyelamatkan itu ya kalau bicara tentang yang gagal jadi sukses, yang ini jadi sini, itu saja. Kata menyelamatkan ini, saudara, di terjemahan bahasa aslinya adalah soteria. Akar kata dari kata zozo. Artinya apa? Arti dari kata zozo itu bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke sorga, dari maut kepada hidup. Sudah perhatikan. Arti kata keselamatan, arti kata zozo atau menyelamatkan itu. Perhatikan di sini. Yang pertama, kesehatan. Dari kata kesehatan. Jadi ketika kita mengimani tentang Injil ini, Injil yang sanggup menyelamatkan, yang pertama jelas Injil dengan pemberitaan Injil itu kita punya jaminan akan kesehatan di dalam hidup ini. Lah kok saya sakit Pak tubuhnya? Kan yang sakit tubuh. Sebab pemulihan dari luar itu diawali ketika pemulihan yang ada di dalam. Bukankah Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah yang mengeringkan tulang. Nah, keselamatan ini dari kata arti dengan arti kesehatan, Tuhan akan memberikan ketika kita menikmati Injil itu. Maka Paulus itu meskipun secara fisik mungkin dia mengalami kesakitan, tapi sesungguhnya secara jiwa dia punya kesehatan di dalam hidupnya yang membuat dia tidak pernah sakit secara rohani, tidak pernah sakit secara iman. Dia tetap bergairah untuk selalu mempermuliakan Tuhan. Bukan tidak ada masalah, tetapi dia tahu setiap persoalan, setiap masalah itu adalah batu lompatan untuk menikmati anugerah dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kata soso atau menyelamatkan itu artinya apa? Healing, penyembuhan. Ada satu proses untuk kita bisa sembuh. Kenapa proses penyembuhan, kesembuhan? Karena memang kita ini manusia yang lemah. Kita mungkin pernah kecewa dengan orang, kita sakit hati dengan orang, kita terluka di dalam hidupnya. Ada Tuhan yang dia menyebutnya Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak mudah untuk menghilangkan rasa sakit hati, tidak mudah untuk menghilangkan rasa kecewa, tidak mudah untuk menghilangkan rasa penat, tidak mudah untuk menghilangkan perasaan-perasaan di dalam tubuh dan juga menyembuhkan kehidupan kita. Itulah makanya kita butuh sosok, kita butuh keselamatan, kita butuh soteria, kita butuh Injil. Bukankah kita sudah belajar kemarin ada 7.487 janji yang Allah berikan secara langsung bagi kita. Belum lagi yang ada janji lewat malaikat, belum ada lagi janji yang lain yang Tuhan berikan. Satu contoh, kalau kita ingin doa dijawab, kata Tuhan, beritakanlah Injil. Kalau kita ingin disertai, kata Tuhan, beritakanlah Injil. Kalau kita ingin menikmati kuasa Allah, beritakanlah Injil.
Kalau kita ingin menjadi orang yang kemudian imamat yang rajani, beritakanlah kabar atau beritakanlah pengalaman atau hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan bisa nyatakan di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen yang sehat secara fisik, tetapi ternyata dalam kehidupannya dia belum mengalami penyembuhan. Kenapa? Dia tidak bisa menikmati. Buktinya apa? Banyak orang Kristen yang kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Nah, Paulus kalau kita melihat dalam kehidupannya, bahkan ketika dia sempat bertanya, Tuhan, aku kok sudah berdoa tapi kok nggak sembuh-sembuh. Bahkan sudah 3 kali berdoa, tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Demikian juga dalam hidup kita, ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kalau jiwanya sembuh, mengalami kesembuhan, dia tidak akan ngelokro, dia tidak akan berputus asa, tetapi dia akan tetap yakin bagaimana firman Tuhan mengatakan bersama Yesus akan cakap melakukan perkara yang besar. Hari-hari ini kita dibutuhkan bukan kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan secara jiwa, supaya kita tetap memiliki gairah. Yang kedua, yang ketiga, sudah perhatikan, kata zozo ini artinya bukan hanya kesehatan, penyembuhan, tetapi well-being ya. Artinya apa? Keadaan yang memiliki rasa bahagia, kepuasan, atau tingkat stres yang rendah sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Kenapa orang stres? Kenapa orang tidak memiliki kualitas hidup yang baik? Karena fokus hidupnya kepada keadaan yang ada di sekelilingnya. Dia lupa ketika Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam hidupmu itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dia lupa bahwa Tuhan pernah berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi yang membuat kita kuat itu bukan karena kita hebat. Zakaria menyebutnya bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh roh Tuhan. Perhatikan di sini, ini orang yang memiliki rasa bahagia, well-being. Artinya apa? Keadaan bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah. Bahasa kalau kita nulis surat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saudara perhatikan di sini, dan yang terakhir, kata soso itu artinya rescue from danger. Artinya kita punya rasa aman, punya keselamatan dari bahaya. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang hidup kita, Tuhan yang menuntun hidup kita, yang tidak pernah, kemarin katakan dia kalau memegang kita, dia akan pegangnya erat-erat, tidak akan melepaskan hidup kita. Itulah sebabnya kenapa bisa demikian, bagaimana caranya. Maka Allah ketika mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, Allah memberi nama anaknya itu siapa? Yesus. Dia bilang kepada Yusuf, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Perhatikan. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata Yeshua, dan dalam bahasa Yunani menggunakan kata soteria. Artinya apa? Juru selamat. Tuhan mengutus anak yang tunggal bukan kebetulan dinamai Yesus untuk menjadi juru selamat. Kita membutuhkan sosok, kita membutuhkan keselamatan, kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan kesembuhan, kita membutuhkan well-being, kita membutuhkan juga keamanan. Kata Tuhan, Tuhan memberikan Yesus bagi kita. Dan itu kabar gembira hari-hari ini. Selama kita masih ada Tuhan, ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita. Bukankah dia bilang, aku sekali-kali tidak dan tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Mari kita belajar di sini. Kenapa kita seringkali dibohongi oleh kuasa kegelapan, dibohongi oleh bisikan baik sedalam hati lewat orang. Engkau sudah jatuh, engkau sudah terpuruk, engkau sudah berdosa, engkau sudah tidak mampu buat apa, engkau tidak berguna, engkau terus begitu. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita percaya dengan Injil, kabar sukacita, kita bukan orang jatuh, kita bukan orang tidak berguna, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita ini luar biasa di hadapan Tuhan karena punya Tuhan yang luar biasa juga,
maka kita tidak akan pernah menganggap kita ini rendah. Kenapa? Sebab kalau Tuhan yang memegang hidup kita, promosi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Keadaan di sekeliling kita tidak akan pernah membuat orang tidak bisa menikmati anugerah. Secara hukum Yesus itu tidak boleh ke Samaria, dari Yudea langsung Samaria kalau ke Galilea. Dia harus belok ke Moab dulu. Tapi karena Yesus punya otoritas untuk menyelamatkan perempuan Samaria, dia langsung datang ke sana. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah makanya Allah memberi nama di situ Yesus. Kenapa? Nama anaknya Yesus, ya. Artinya apa? Kalau perhatikan di sini bahwa artinya juru selamat. Jadi kalau kita ingin menikmati Injil itu, ayo kita setia, terima Tuhan dan tetap setia pegang Yesus itu. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kabar gembira, kabar sukacita, dan Injil itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus menjadi kebanggaan kita. Itulah makanya Paulus begitu bangga setelah dia ikut Tuhan. Masa lalu yang hebat itu dia katakan, itu kuanggap sampah setelah aku ada di dalam Yesus. Begitu bangganya, dia punya Injil yang hebat. Kenapa? Yesus sendiri yang selalu memegang hidupnya, yang menuntun hidupnya, yang membimbing hidupnya, yang mengantarkan Paulus kepada kehidupan yang kekal, yang mengantarkan Paulus kepada pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat Paulus kuat. Itulah yang membuat Paulus bisa berani. Sudah perhatikan kenapa Paulus memiliki keyakinan yang kokoh. Yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya akan baca ayat 17 yang perhatikan di sini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita, karena kita punya iman. Orang benar itu punya iman bukan karena kita benar, karena kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu selalu rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Bukankah Yesus katakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Tapi kok Pak saya dapat kecelakaan? Itu jalan untuk menikmati sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, sudah perhatikan, kenapa Injil disebut kekuatan Allah? Kenapa Paulus memiliki keyakinan yang kokoh? Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kenapa? Di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan bahwa bukan dosa manusia, bukan hanya sekedar manusia yang berdosa selamat dan berjuang untuk tidak berdosa lagi. Kenapa? Karena kita ini lemah. Paulus menyebutnya, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Nah, dalam kelemahan sebagai manusia inilah maka Paulus memberitakan tentang keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa kita ini lemah, tapi karena kita ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Ketika kita manusia yang berdosa ini bukan lagi berjuang untuk tidak berdosa lagi. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang membuat kita menjadi saksi. Karena demikianlah firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, itulah saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama pegang firman Tuhan ini. Sebagaimana juga Paulus memegangnya, mari kita sama-sama mempertahankan Injil itu. Bahwa Injil bukan hanya memindahkan dari neraka ke surga, dari kematian ke hidup, tapi Injil juga punya jaminan akan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bahwa karena Injil itu bukan hanya sekedar menyelamatkan ke surga, tetapi Injil dari kata sozo atau soteria ini juga punya pengertian bahwa dia akan memberikan kesehatan kepada kita, dia akan memberikan kesembuhan kepada kita, dia akan memberikan sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal pada kita. Dan Injil juga yang akan sanggup melindungi kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, dalam Injil berita kabar sukacita itu, penyertaan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Penyertaanmu sempurna,
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu, amin, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman ini. Kita bukan hanya bicara-bicara tentang Injil, tapi kita harus sampai kepada pertanyaan, ada apa dengan Injil itu? Injil bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke surga, tetapi Injil lebih dari itu, kabar sukacita itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kemampuan yang Allah berikan untuk kita berjalan dari iman kepada iman. Karena orang benar akan hidup oleh karena imannya. Dalam keadaan apapun yang ada di dalam hidup kita, Injil adalah kabar sukacita yang membuat kita memiliki kesehatan, bukan hanya secara fisik saja, tapi terlebih kesehatan yang dimulai dari dalam hati kita. Karena kesembuhan yang di luar diawali dengan kesembuhan yang ada di dalam. Ketika Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Injil juga berbicara tentang kesembuhan. Injil juga berbicara tentang kehidupan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Injil adalah tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Inilah yang dimiliki oleh Paulus. Walaupun secara manusia mungkin dia gagal secara materinya, tapi Paulus tetap punya keyakinan yang kokoh bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar hal-hal yang materi, tapi itu penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidupnya. Saudara, mari kita belajar mengimani ini. Kita belajar tetap bersukacita. Kita belajar tetap memiliki satu keyakinan, Yesus setia kepada kita. Yesus setia di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Hamba menyerahkan setiap sidang jemaatmu, baik yang ada di Philadelphia Family maupun yang hari ini menikmati live streaming, bahkan yang nanti juga menikmati di hari-hari yang akan datang. Allah memberkati mereka semua. Allah tolong dalam segenap kehidupannya. Engkau menjadi pusat dalam hidupnya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan dan dilakukan dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Bukan karena hebat, tapi Yesus yang hebat. Bukan karena mereka baik, tapi karena Yesus yang baik itu hadir dan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami memberkati tempat di mana hari ini live streaming boleh dijalankan, dilaksanakan Tuhan. Kami bersyukur buat saudara kami, keluarga di sini, meskipun tidak seiman, tapi mengizinkan untuk kami bisa melangsungkan live streaming ini. Tapi kami bersyukur untuk kali ini Tuhan. Berkati keluarga Anom ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Malam hari ini kami rindu Kau memberkati kami semua. Kiranya kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menuntun hidup kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa hari Minggu. Kita akan berjumpa kembali dengan tema Paulus dan Ananias. Tuhan